Halo teman-teman, kami Kokermas Semarang akan mensosialisasikan tata perayaan Ekaristi 2020 untuk umat dan untuk mahasiswa. Jadi kan selama ini kita menggunakan buku TPE yang 2005. Nah, sedangkan buku TPE yang 2020 ini telah di-launching pada tanggal 7 Mei 2020. Dulu penerjemahannya ini menjadi tanggung jawab dari Tahtah Apostolik. Namun sekarang para uskup diberi kesempatan untuk dapat mempersiapkan penerjemah buku-buku liturgi, menyetujuinya dan menerbitkannya. Pendekatan yang dipakai itu ada dua. Yang pertama asliteram dan kedua sensum. TPE yang baru perlu semangat dan kesadaran yang baru untuk membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa. Tidak menambah hal yang tidak ada dan tidak mengurangi hal yang seharusnya ada. Misale Romawi bukan misale Romo ini atau Romo yang itu. Sejarah tata perayaan Ekaristi di Indonesia diawali pada tahun 1963, yaitu Konsili di Vatikan kedua. Selanjutnya pada tahun 1968, misale Romanum Ordo Missae edisi tipikal. Nah, selanjutnya yang ketiga itu pada tahun 1970, misalnya Romanum Ex Deus Christo Sacrosancti Consumnisi Concili Vatican II, Concili Instantum Ausintae Pauli Promulgatum. Sedangkan tahun 1971 itu aturan upacara misa. Selanjutnya pada tahun 1975 itu misalnya Romanum 1975 editio typica secunda. Selanjutnya pada tahun 1979 itu tata perayaan Ekaristi, dan 2002 misalnya Romanum 2002 editio typica tertia. Selanjutnya 2005 itu pengesahan tata perayaan Ekaristi yang 2005. Sedangkan 2008 misalnya Romanum editio typica tertia remiso emendata. Sedangkan tanggal 27 Desember 2020 itu pembentukan TPE 2020. Nah, 7 Mei 2021 itu launchingnya TPE secara resmi. Nah, untuk 1 November 2021 yang akan mendatang, tata perayaan Ekaristi 2005 dinyatakan tidak berlaku dan kita akan menggunakan TPE 2020. Nah, ini bisa kita lihat perbedaan dari covernya tata perayaan Ekaristi yang 2005 itu 449 halaman. Sedangkan tata perayaan Ekaristi yang 2020 ini ada 410 halaman. Dari covernya saja sudah terlihat berbeda ya teman-teman. Yang 2005 itu hanya hostinya tidak ada salib, sedangkan yang 2020 ada salibnya. Selanjutnya kita masuk ke ritus pembuka. Ritus pembuka untuk TPE 2005, sikap umat selama ritus pembuka itu berdiri. Pada doa tobat, rubrik memberi kemungkinan untuk berlutut. Umatnya bisa berlutut. Nah, rubriknya ini berbunyi, imam dan para pelayan berarak menuju ke ruang altar, menggabungkan diri dengan umat yang sudah berhimpun. Sedangkan TPE 2020, sikap umat selama ritus pembuka berdiri, sama dengan 2005. Mulai dari perarakan masuk sampai dengan kolekta, semua tetap berdiri. Nah, kalau 2005 doa tobat itu berlutut, sedangkan di TPE 2020 semua tetap berdiri sampai dengan kolekta. Perubahan rumusannya itu setelah umat berkumpul, umat bersama para pelayan berarak menuju ke altar, diiringi nyanyian perarakan masuk. Kita masuk ke perarakan masuk. Untuk TPE 2005, rubriknya berbunyi, imam dan para pelayan berarak menuju ke ruang altar, menggabungkan diri dan dengan umat yang sudah berhimpun. Ini di sini tertulis perawat ya, maaf ya teman-teman, ini salah, harusnya pelayan berarak. Nah, lanjut, perarakan diiringi dengan nyanyian atau kegiatan lainnya yang sesuai, misalnya tarian yang melibatkan seluruh umat. Nah, sedangkan TPE 2020, perubahan rumusannya itu setelah umat berkumpul untuk bersama para pelayan berarak menuju ke altar,
diiringi nyanyian perarakan masuk. Perarakan diiringi dengan nyanyian perarakan atau Cortus ad introsium, tidak memakai tarian. Selanjutnya peraraan masuk dilanjutkan TPE 2005. Setibanya mereka di ruang altar, imam dan para umat menyatakan penghormatan kepada Allah yang hadir di tengah mereka dengan membungkuk hikmat. Umat juga ikut membungkuk bersama para imam dan pelayan. Nah, sedangkan TPE 2020 setelah tiba di depan altar, imam bersama para pelayan membungkuk hikmat atau berlutut. Yang membungkuk hanya imam dan para pelayan, umatnya nggak ikut lagi. Nah, selain membungkuk, mereka juga bisa berlutut kalau di panti imam ada tabernakel dan sakramen Maha Kudus di dalamnya. Nah, jika sakramen Maha Kudus tidak ada di dalam tabernakel, contohnya seperti Hari Raya Jumat Agung, itu imam dan para pelayan boleh hanya membungkuk saja untuk menghormati altar. Nah, setelah membungkuk, mencium altar, menupai salib dan altar, lalu menuju ke kursi pemimpin atau legio. Nah, diakon atau lektor yang membawa evangelarium tidak ikut memberi penghormatan, tetapi langsung ke altar untuk menempatkan evangelarium di altar di bagian tengah. Selanjutnya, tanda salib untuk TPE 2005 itu imam dan umat menandai diri dengan tanda salib sambil berkata dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sedangkan TPE yang 2020, setelah nyanyian perarakan masuk berakhir, imam dan umat membuat tanda salib. Setelah itu baru imam berkata dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingat ya teman-teman, kita menggunakan dalam, bukan atas. Selanjutnya ini kita masuk ke salam. Untuk TPE 2005 itu berbunyi sesudah itu sambil membuka tangan atau dengan cara lain menurut kebiasaan setempat, imam menyampaikan salam. Nah, tindakan imam menyampaikan salam ini dengan membuka tangan atau cara lainnya. Kan biasanya kalau di TPE 2005 itu ada 6 rumusan salam dan 1 salam untuk salam uskup. Sedangkan 2020 rubriknya berbunyi, lalu imam seraya merentangkan tangan memberi salam kepada umat. Tindakan imam menyampaikan salam dengan merentangkan tangan atau manus extendens. Ada 3 rumusan salam dengan pola lagu dan 1 rumusan salam untuk uskup. Rumusan Tuhan sertamu dan sertamu juga tidak dicantumkan lagi. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu, itu juga sudah tidak digunakan lagi. Dalam salam yang Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya itu juga sudah tidak digunakan. Nah, semuanya itu telah dirubah menjadi satu kesatuan, yaitu Tuhan bersamamu dan umat menjawab dan bersama rohmu. Selanjutnya, kata pengantar untuk TPE 2005, imam atau diakon atau seorang pelayan mengarahkan umat dengan inti misteri yang dirayakan dengan beberapa patah kata atau lambang atau dengan cara lain. Nah, sedangkan TPE 2020 dengan kata-kata yang sangat singkat dan bukan merupakan homili jilid pertama. Selanjutnya, untuk tobat di TPE 2005, imam mengajak umat untuk menyesali dan mengakui dosa dengan kata-kata berikut atau senada. Seluruh umat mengakui dosa dengan salah satu doa tobat di bawah serta disertai sikap tobat. Rumusan pada bagian tobat disebut doa tobat. Tata cara tobat itu ada 4 cara dan 10 pilihan. Nah, sedangkan di TPE 2020, rubriknya sesudah itu menyusul pernyataan tobat untuk imam mengajak umat beriman dengan berkata. Sesudah itu semua bersama-sama imam dan umat mengucapkan rumus pengakuan umum. Pada bagian tobat ini disebut pernyataan tobat. Rumusan yang diucapkan oleh umat adalah rumusan pengakuan umum. Oleh karena itu, sikap yang tepat untuk sebuah tindakan pengakuan berdiri. Tata cara tobat, kalau di 2020 ada 4 cara dan 1 pilihan. Nah, umat tetap berdiri. Selanjutnya kita masuk ke Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah pada TPE 2005, rubriknya berisi seruan Tuhan kasihanilah. Di bawah ini
ditiadakan kalau dipakai tata cara tobat 3 dan 4. Istilah yang dipakai itu Tuhan kasihanilah tanpa lagu. Nah, sedangkan di TPE 2020 rubriknya menyusul seruan-seruan Tuhan kasihanilah kami, kecuali kalau seruan itu sudah termuat dalam salah satu rumus pernyataan tobat. Istilah yang dipakai itu adalah Tuhan kasihanilah kami dan disediakan lagu. Selanjutnya, madah kemuliaan untuk TPE 2005. Madah kemuliaan diangkat oleh imam atau oleh solis atau kor, dilanjutkan oleh seluruh umat secara bersama-sama atau secara silih berganti antara imam dan umat, atau juga bisa oleh solis atau kor dan umat bagian kanan dan bagian kiri. Tidak ada pola lagu untuk kalimat pertama kemuliaan. Nah, sedangkan untuk TPE 2020, lalu madah kemuliaan dinyanyikan atau diucapkan sesuai dengan petunjuk, diangkat oleh imam atau solis atau kor, dilanjutkan oleh umat bersama imam. Variasi pengucapan penyampaian solis atau kor umatnya itu, umat bagian kiri dan bagian kanan dihilangkan, jadi nyanyinya itu bersama-sama. Ada 5 pola lagu untuk kalimat pertama, madah kemuliaan. Selanjutnya, kita masuk ke doa kolekta. Biasanya kalau di TPE 2005, seperti yang kita kenal saat ini itu kan doa pembuka. Kalau di TPE 2020, kita mengenal dengan doa kolekta. Kalau doa pembuka di TPE 2005, sesuai madah kemuliaan imam berkata atau bernyanyi dengan tangan terkatup, marilah kita berdoa. Nah, imam dan seluruh umat yang hadir hening sejenak dan berdoa di dalam hati. Sedangkan di TPE 2020 itu, sesuai madah kemuliaan, imam berkata atau bernyanyi dengan tangan terkatup juga, marilah kita berdoa. Semua bersama imam berdoa sejenak dalam keheningan. Doa kolekta ini kemudian para imam sambil merentangkan tangan melakukan atau mengucapkan doa pembuka. Apabila doa diarahkan kepada Allah Bapa, itu ucapannya dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Nah, sedangkan di TPE 2020 itu, kemudian imam dengan tangan terentang mengucapkan doa kolekta. Dengan doa kolekta, imam merangkum atau mengumpulkan doa yang disampaikan oleh umat secara pribadi saat hening. Doa kolekta diarahkan kepada, kalau doa kolekta ini diarahkan kepada Allah Bapa di akhir, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Selanjutnya, apabila putra disebut pada akhir yang diarahkan kepada Allah Bapa, itu katanya seperti, sebab dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Nah, kalau di TPE 2020 itu, apabila putra disebut pada akhir doa yang diarahkan kepada Allah Bapa itu, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Halo semuanya. Sekarang saya akan melanjutkan. Sekarang kita masuki bagian liturgi sabda. Nah, pada bagian liturgi sabda ini pada TPE 2005, sikap umat selama bacaan pertama, Mazmur dan bacaan kedua itu duduk. Sama dengan TPE 2005, TPE 2020 ini tidak mengalami perubahan untuk sikap umat selama bacaan pertama, Mazmur, dan bacaan kedua, yaitu sama-sama tetap masih duduk. Bacaan dan Mazmur dibawakan dari mimbar, baik TPE 2005 maupun 2020 itu sama. TPE 2005, rubrik bacaan kedua itu pada hari raya dapat dinyanyikan atau dilagukan. Sedangkan pada TPE 2020, rubrik tidak menyebutkan kemungkinan menyanyikan bacaan kedua ini pada hari raya. Selanjutnya, pada TPE 2005, saat hening dilakukan sesudah bacaan pertama untuk meresapkan sabda Allah. Sama dengan TPE 2005, TPE 2020 juga
Saat hening dilakukan sesudah bacaan pertama dan bacaan kedua, yaitu sama-sama untuk meresapkan sabda Allah. Oke, selanjutnya masuk pada bait pengantar Injil. Pada tahun 2005, pada saat bait pengantar Injil, umat berdiri sebagai ungkapan hormat kepada sabda Allah. Pada TPE 2020 ini, sikap umat untuk pengantar Injil tidak berbeda dengan TPE 2005, yaitu tetap berdiri. Nah, dengan aklamasi ini, umat menyambut dan menyapa Tuhan yang siap bersabda, dan kalau tidak dinyanyikan pada pengantar ini, Injil ini dapat ditiadakan. Petugas utama dari untuk menyanyikan bait pengantar Injil ini tuh sebenarnya solis dan bukan imam, tapi kita seringkali melihat imam juga menyanyikan bait pengantar Injil tersebut. Selanjutnya pada TPE 2005, rumusan berkat imam untuk diakon yang akan mewartakan Injil. Jadi imam akan mengatakan, semoga Tuhan menyucikan hati dan budi saudara supaya dapat mewartakan Injil dengan baik. Nah, sedangkan pada TPE 2020 ini mengalami perubahan. Imam akan mengatakan, semoga Tuhan menyucikan hati dan mulut saudara supaya saudara pantas dan sanggup mewartakan Injilnya. Jadi perbedaannya itu, Imam mengatakan, yang TPE 2005 ini, Imam mengatakan menyucikan hati dan budi agar supaya saudara dapat mewartakan Injil. Nah, sedangkan perbedaan pada 2020 ini, Imam mengatakan semoga Tuhan menyucikan hati dan mulut agar saudara pantas dan sanggup mewartakan Injil. Jadi perbedaannya terletak pada hati dan budi. Nah, yang 2020 ini hati dan mulut. Rumusan untuk imam sebelum mewartakan sabda Allah pada TPE 2005 ini, imam akan mengatakan, sucikanlah hati dan budiku supaya aku dapat mewartakan Injilmu dengan baik. Pada TPE 2020 ini mengalami perubahan yang signifikan, karena imam akan mengatakan, Allah yang Maha Kuasa, bersihkanlah hati dan mulutku supaya aku dapat mewartakan Injil sucimu dengan pantas. Pada TPE 2005 ini, diakon atau imam pergi ke mimbar dalam perayaan meriah disertai putra altar yang membawa pendupaan dan lilin bernyala. Pada TPE 2020, sesudah itu diakon atau imam menuju ke mimbar bila perlu diiringi pelayan pendupaan dan pelayanan lilin. Jadi perbedaannya ini pada TPE 2005 ada perayaan meriahnya dan selalu disertai dengan pendupaan dan lilin bernyala. Pada TPE 2020 ini tidak ada perayaan meriah dan pelayan pendupaan dan pelayan lilin itu dilakukan apabila perlu saja. Selanjutnya pada TPE 2005 petugas awam disebut dengan putra altar. Nah, pada TPE 2020 ini mengalami perubahan, yang tadinya putra altar menjadi pelayan yang dalam bahasa Latin yaitu ministris. Sekarang kita memasuki ke Injil. Pada TPE 2005, dialog imam atau diakon dengan umat itu ada dua pilihan. Untuk mempersingkat, kalian bisa melihatnya di layar ini. Nah, sedangkan pada TPE 2020 ini, dialog imam atau diakon dengan umat itu biasanya imam atau diakon akan mengatakan Tuhan bersamamu, dan umat akan menjawab dan bersama rohmu. Selanjutnya, imam akan melanjutkan, inilah Injil suci menurut Injil yang akan dibacakan hari itu. Lalu umat akan menjawab, dimuliakanlah Tuhan. Rumusan yang dipakai adalah inilah Injil suci, terjemahan harafiah dari teks Latin yaitu Lectio Sancti Evangelii Secundum.
Lalu selanjutnya, kemudian diakon atau imam dan umat membuat tanda salib dengan ibu jari pada dahi, mulut, dan dadanya sendiri. Nah, untuk TPE 2020 ini, imam akan menandai buku dan dirinya pada dahi, mulut, dan dada dengan tanda salib. Nah, untuk umat ini tidak lagi diwajibkan untuk membuat tanda salib pada dahi, mulut, dan dada. Jadi bisa dilakukan ataupun tidak. Selanjutnya kita akan membahas tentang aklamasi Injil. Pada tahun 2005, setelah pembacaan Injil selesai, imam atau diakon akan mengangkat evangeliarium sambil menyerukan atau melakukan salah satu aklamasi. Nah, pada TPE 2020 ini, sesudah membacakan Injil, diakon atau imam akan berseru atau melakukan salah satu aklamasi juga. Tetapi perbedaannya dengan TPE 2005 ini, evangeliarium tidak diangkat. Jadi setelah membaca Injil tidak ada lagi ritus mengangkat evangeliarium, yang ada hanya dicium saja sambil mendoakan sekreta. Selanjutnya, aklamasi sesudah Injil yang TPE 2005 ini, untuk mempersingkatnya ada beberapa pilihan di layar. Tetapi pada TPE 2020 ini hanya ada satu atau sering digunakan satu, yaitu yang demikianlah sabda Tuhan dan umat akan menjawab, terpujilah Kristus. Selanjutnya adalah homili. Pada TPE 2005, imam atau diakon yang menyampaikan homili sambil berdiri boleh dilakukan di tempat duduk atau di mimbar atau di tempat lain yang serasi. Jadi tidak hanya di mimbar saja, namun bisa berjalan-jalan asalkan masih di dalam gereja. Untuk TPE 2020, homili dibawakan oleh imam atau diakon pada setiap hari Minggu atau pesta, namun juga dianjurkan untuk hari-hari lainnya. Nah, pada TPE 2020 ini setelah homili ada hening sejenak, sedangkan pada 2005 ini langsung mengucapkan syahadat iman. Sesuai dengan petunjuk penanggalan liturgi pada TPE 2005, imam mengajak umat mengucapkan atau melakukan syahadat. Pada TPE 2020 ini sesudah homili juga boleh dinyanyikan atau diucapkan, sama dengan TPE yang 2005 ini. Sikap umat dalam mengucapkan syahadat ini adalah dengan sikap ikrar atau berdiri, sama dengan TPE 2005. TPE 2020 juga tetap sama untuk membacakan atau melakukan syahadat ini, sikap umat berdiri. Selanjutnya tidak ada pola lagu untuk kalimat pertama syahadat pada TPE 2005. Nah, pada TPE 2020 ini ada dua pola kalimat pertama syahadat. Oke, selanjutnya rubrik mengatakan ayat yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk. Nah, khusus untuk hari raya Natal dan hari raya lainnya, untuk ayat yang dicetak miring ini diucapkan sambil berlutut. Pada TPE 2020 masih sama dengan TPE 2005. Perbedaannya hanya terletak pada menundukkan kepala dengan membungkuk. Jadi TPE 2005 itu membungkuk, sedangkan TPE 2020 itu menundukkan kepala. Ayat yang dicetak miring itu yaitu ia yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Sama dengan TPE 2005, pada hari-hari raya umat Katolik juga huruf yang dicetak miring diucapkan dengan berlutut. Kita masuk ke dalam doa umat. Pada TPE 2005, dengan tangan terkatup, imam mengajak atau mengundang umat untuk memanjatkan doa umat.
Pada TPE 2005 ini istilah yang dipakai adalah doa umat, sedangkan pada TPE 2020 istilah yang dipakai adalah doa universal atau doa umat beriman. Kita memasuki pada bagian liturgi Ekaristi. Untuk persiapan persembahan pada TPE 2005, sikap umat yaitu duduk. Sama dengan TPE 2005, pada TPE 2020 sikap umat juga sama, yaitu tetap duduk. Nah, pada persiapan persembahan pada TPE 2005 ini diawali dengan kolekte. Seluruh upacara ini dapat diiringi nyanyian persiapan persembahan atau kegiatan lain yang sesuai. Sedangkan pada TPE 2020, persiapan persembahan dimulai dengan nyanyian persiapan persembahan. Jadi, nyanyian persiapan persembahan itu sebagai awal persiapan persembahan. Lalu selanjutnya adalah bagian imam. Jika imam mengangkat roti dan anggur dan mendoakan, "Terpujilah Engkau ya Tuhan," dan seterusnya, jika imam sudah selesai mendoakan doa tersebut, lalu umat menjawab, "Terpujilah Allah selama-lamanya." Pada TPE 2020 masih sama, imam akan mengangkat roti dan anggur, lalu imam akan mendoakan, "Terpujilah Engkau ya Tuhan," dan seterusnya. Lalu imam akan meletakkan patena dengan roti di atas korporal. Nah, jika nyanyian persiapan persembahan tidak ada, imam dapat mengucapkan dengan suara lantang dan dapat diakhiri dengan seruan umat, yaitu "Terpujilah Allah selama-lamanya." Sekarang kita masuk ke dalam materi doa syukur agung. Pada TPE 2005 dan TPE 2020 masih memiliki rubrik yang sama. Pada TPE 2020, imam atau pelayan lain dapat mengumumkan kepada umat teks doa syukur agung yang akan digunakan. Putra atau putri altar membunyikan gong atau bel sebagai tanda dimulainya doa syukur agung. Pada TPE 2005, sikap umat berdiri, sedangkan pada TPE 2020, sikap umat berdiri selama doa syukur agung. Kita masuk ke dalam materi nama-nama doa syukur agung. Pada TPE 2005 dan TPE 2020 tetap memiliki kesamaan pada doa syukur agung 1 sampai doa syukur agung 4. Dan pada TPE 2020, doa syukur agung rekonsiliasi 1, doa syukur agung rekonsiliasi 2, dan doa syukur agung untuk berbagai keperluan 1 sampai doa syukur agung untuk berbagai keperluan 4. Pada materi konsekrasi, TPE 2005 mengatakan, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sedangkan pada TPE 2020, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada TPE 2005, teks aklamasi anamnesis ada 6. Sedangkan pada TPE 2020, teks aklamasi umat ada 3. Dan dilengkapi dengan pola lagu yang baru. Imam mengajak umat. Ketika imam mengangkat piala dan piala umat menyembah, melihat dengan penuh hormat. Nah, di sini teman-teman, teks aklamasi umat 2020 yang saya jelaskan di awal tadi pada doa syukur agung kedua bisa dipahami terlebih dahulu. Pada ritus komuni, TPE 2005, rubrik untuk Bapa Kami sesudah doa syukur agung. Dengan tangan terkatup, imam mengajak umat mengucapkan atau menyanyikan lagu Bapa Kami. Sedangkan pada TPE 2020, rubrik Bapa Kami setelah piala dan patena diletakkan. Imam dengan tangan terkatup berkata. Sedangkan pada TPE 2005, rubrik sesudah ajakan, imam merentangkan, mengangkat tangan, dan bersama umat mengucapkan atau menyanyikan Bapa Kami.
Pada TPE 2020, rubrik sesudah ajakan, ia merentangkan tangan dan bersama dengan umat ia melanjutkan. Pada TPE 2005, ajakan Bapa Kami ada 3. Dan pada TPE 2020, sikap umat berdiri dan tangan terkatup. Pada TPE 2005, rumusan embolisme ada 3. Kita masuk ke dalam doa damai. Pada TPE 2005, rubrik akhir salam damai, diakon atau kalau tidak ada, imam sendiri dapat mengajak umat saling menyatakan salam damai. Sedangkan pada doa damai TPE 2020 ada ajakan imam atau diakon dilengkapi dengan pola lagu. Diakon atau imam mengatakan, marilah kita saling memberi salam damai. Rubrik menambahkan, dan semua saling menyatakan salam damai dan cinta kasih menurut kebiasaan setempat. Imam memberikan salam damai kepada diakon atau pelayan. Sekarang kita masuk ke dalam persiapan komuni. Pada TPE 2005 ada 6 rumusan pada saat imam mengangkat hosti di atas patena. Pada TPE 2020 hanya ada 1 rumusan saat imam mengangkat hosti di atas patena dilengkapi dengan pola lagu. Sedangkan pada TPE 2005 rubrik persiapan komuni umat berlutut atau berdiri. Pada TPE 2020 rubrik tidak lagi menyambut berlutut atau berdiri, yang artinya sampai pada persiapan komuni umat dipersilakan untuk berdiri. Sekarang kita masuk ke dalam komuni. Pada TPE 2005, bagian ini disebut penerimaan tubuh dan darah Kristus. Sedangkan pada TPE 2020, bagian ini disebut komuni. Pada TPE 2005, rubrik pada saat imam menyambut tubuh dan darah Kristus didarasi atau dilakukan antifon komuni. Sedangkan pada TPE 2020, ada perubahan sedikit rumusan imam sebelum menyambut tubuh dan darah Kristus. Pada TPE 2020, rubrik mengatakan ketika imam menyambut tubuh Kristus nyanyian komuni. Sekarang kita masuk ke dalam saat hening. Pada TPE 2005 dan TPE 2020 tetap memiliki kesamaan, yaitu imam atau diakon kembali ke tempat duduk dan umat duduk pada TPE 2020. Sedangkan TPE 2005 umat duduk dan hening sejenak. Nah, pada TPE 2005, saat hening dapat diganti dengan madah pujian berupa mazmur dan madah lain yang dilambungkan dengan seluruh umat dengan sikap memuji. Misalnya berdiri. Pada TPE 2020, saat hening sejenak atau dinyanyikan mazmur atau madah pujian lain atau madah syukur. Pada TPE 2005 dan TPE 2020, memiliki kesamaan, disediakan 7 pilihan mazmur dan madah. Pada ritus penutup TPE 2005, rumusan berkat, semoga saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Bapa dan Roh Kudus, dan Putra dan Roh Kudus. Sedangkan ritus penutup TPE 2020, rumusan berkat, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada TPE 2005, rumusan berkat dalam bentuk pasif. Sedangkan pada TPE 2020, rumusan berkat dalam bentuk aktif. Jadi, tersedia tata cara berkat yang dibawakan oleh uskup dalam misa pontifikal. Pada perutusan atau pengutusan TPE 2005 tersedia 2 rumusan pengutusan. Sedangkan TPE 2020 mengatakan semua berdiri sambil tangan terkatup dan menundukkan kepala. Umat menerima berkat dari imam. Nah, rumusan pertama pada TPE 2005 dan rumusan pada TPE 2020 teman-teman bisa lihat di sini. Dan pada perarakan keluar TPE 2005, imam, pelayan, dan umat menghormati altar. Sedangkan pada TPE 2020, imam, pelayan yang menghormati altar. Dan pada poin kedua, ketiga, dan keempat tetap memiliki kesamaan antara TPE 2005 dan TPE 2020. Teman-teman bisa melihatnya di sini.
Sekian pemaparan dari kami Kokerma Kevikepan Semarang. Kami memohon maaf bila ada ucapan dan penulisan yang kurang tepat. Semoga dapat bermanfaat. Dan mari kita terapkan bersama di paroki masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam.